Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Travolta. Alhamdulillah tahun ini saya bisa bergabung kembali dengan kalian kelas 12 pemasaran eh, dengan materi pelajaran bisnis online. Dan kelanjutan mengenai bisnis online, bagi kalian yang sudah mengikuti sebelumnya di kelas 11 pemasaran, mungkin kalian sudah memahami apa itu bisnis online, dan apa saja manfaatnya serta aplikasi apa saja yang diterapkan dalam bisnis online. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah pemasaran dalam e-commerce. Salah satu dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi yaitu adanya pemasaran yang dikenal dengan istilah e-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce merupakan suatu teknik pemasaran atau penjualan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Perdagangan elektronik sering juga disebut dengan e-commerce, di mana secara sempit e-commerce sering diartikan sebagai transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Dari definisi tersebut, maka hanya transaksi-transaksi yang melintas batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam makna yang luas, suatu transaksi memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce jika suatu transaksi bisnis menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface suatu web browser. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan atau peralatan digital. Selain e-commerce, ada juga istilah lain dalam dunia daring, yaitu e-business. Banyak orang yang mendefinisikan sama antara e-commerce dan e-business, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Dalam e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi digunakan secara internal organisasi, transaksi eksternal antar organisasi, serta transaksi antar organisasi dan individu yang berorientasi pada perolehan uang. Sedangkan dalam e-business, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan bisnis organisasi yang mencakup seluruh aspek bisnis, baik yang berorientasi pada profit maupun non-profit perusahaan. Jadi, e-business adalah transformasi proses dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui penerapan teknologi informasi. Terdapat 3 proses utama dalam e-business, yaitu yang pertama produksi, yang kedua proses customer focus, kemudian yang ketiga adalah proses internal management. Proses produksi dalam e-business mencakup pengadaan, pemesanan dan penambahan stok, proses pembayaran, hubungan elektronik dan dengan distributor, dan proses pengendalian produksi. Proses customer focus dalam e-business mencakup upaya promosi dan pemasaran, penjualan melalui internet, proses pesanan, pembelian dan pembayaran oleh pelanggan, dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, proses internal management. Dalam e-business mencakup layanan karyawan, pelatihan sharing informasi secara internal, video konferensi, dan rekrutmen. Sistem informasi meningkatkan kekuatan aliran arus informasi antara proses produksi dan penjualan untuk meningkatkan produktivitas penjualan. Sebenarnya banyak ahli yang telah mendefinisikan tentang e-commerce. Salah satunya adalah Kalakota dan Winston. Mereka meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi e-commerce itu adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga adalah perspektif proses layanan, yaitu suatu alat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya
layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Yang keempat adalah perspektif online, yaitu menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau beserta informasi melalui layanan internet maupun secara online lainnya. Berdasarkan pengertian e-commerce, terdapat karakteristik yang melekat pada e-commerce, yaitu yang pertama, terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Dan yang terakhir adalah internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan online. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai e-commerce. Untuk materi selanjutnya, saya akan kirimkan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan materinya dapat kalian simak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distributor dan proses pengendalian produksi. Proses customer focus dalam e-business mencakup upaya promosi dan pemasaran, penjualan melalui internet, proses pesanan, pembelian dan pembayaran oleh pelanggan, dan dukungan pelanggan. Yang ketiga, proses internal manajemen. Dalam e-business mencakup layanan karyawan, pelatihan sharing informasi secara internal, video konferensi, dan rekrutmen. Sistem informasi meningkatkan kekuatan aliran arus informasi antara proses produksi dan penjualan untuk meningkatkan produktivitas penjualan. Sebenarnya banyak ahli yang telah mendefinisikan tentang e-commerce. Salah satunya adalah Kalakota dan Winston. Mereka meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi e-commerce itu adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga adalah perspektif proses layanan, yaitu suatu alat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Yang keempat adalah perspektif komputer dan antarmuka atau interface suatu web browser. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan atau peralatan digital. Selain e-commerce, ada juga istilah lain dalam dunia daring, yaitu e-business. Banyak orang yang mendefinisikan sama antara e-commerce dan e-business, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Dalam e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi digunakan secara internal organisasi, transaksi eksternal antar organisasi, serta transaksi antar organisasi dan individu yang berorientasi pada perolehan uang. Sedangkan dalam e-business, teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan bisnis organisasi yang mencakup seluruh aspek bisnis, baik yang berorientasi pada profit maupun non-profit perusahaan. Jadi, e-business adalah transformasi proses dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui penerapan teknologi informasi. Terdapat 3 proses utama dalam e-business, yaitu yang pertama produksi, yang kedua proses customer focus, kemudian yang ketiga adalah proses internal management. Proses produksi dalam e-business mencakup pengadaan, pemesanan dan penambahan stok, proses pembayaran, hubungan elektronik, komunikasi. Perspektif komunikasi e-commerce itu adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga adalah perspektif proses layanan, yaitu suatu alat memenuhi keinginan perusahaan,
manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Yang keempat adalah perspektif online, yaitu menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau beserta informasi melalui layanan internet maupun secara online lainnya. Berdasarkan pengertian e-commerce, terdapat karakteristik yang melekat pada e-commerce, yaitu yang pertama, terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Dan yang terakhir adalah internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan online. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai e-commerce. Untuk materi selanjutnya, saya akan kirimkan PowerPoint-nya. Mudah-mudahan materinya dapat kalian simak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.